Baik, firman Tuhan dalam khotbah kita pada malam hari ini yang tertulis pada 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Jadi ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Itu sebetulnya ada 3 serangkai. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Nah, sebetulnya apa sebetulnya doa itu? Doa itu adalah nafas rohani kita. Dan firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Jadi kedua-duanya, dua adalah nafas rohani, firman Tuhan adalah makanan rohani. Kedua-duanya ini sangat-sangat diperlukan untuk pertumbuhan rohani. Jadi kalau mau rohani kita bertumbuh, kita harus tetaplah berdoa, lalu tekun, renungkan firman Tuhan dan lakukan. Coba kalau dikatakan bernafas, misalnya seperti kita, paru-paru kita sudah tidak berfungsi, berarti tidak bernafas. Itu artinya apa? Mati kan? Rohani kita juga begitu. Kalau kita sudah tidak berdoa, maka rohani kita mati. Itu analoginya. Jadi itulah arti doa. Sekarang kalau berdoa itu apa? Berdoa itu adalah berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, tapi kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah sendiri. Jadi ini merupakan komunikasi dua arah atau two-way communication. Hal ini bisa kita lihat di dalam bilangan, kau siapalah dibuka bilangan 7 ayat 89, di mana Musa berbicara kepada Allah dan juga Musa mendengarkan suara Allah. Nah, sekarang bagaimana kita berbicara kepada Allah? Jadi untuk ini diperlukan pertama sekali adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Itu yang pertama sekali. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita memuji Dia. Lalu yang kedua, ada pengakuan. Cara kita untuk berbicara kepada Tuhan nanti. Pengakuan akan dosa-dosa kita. Kita manusia adalah orang-orang berdosa. Kita harus mengakui itu. Kita mohon pengasihan Tuhan. Nah, seterusnya barulah kita mengajukan permintaan kita. Jadi ini yang dikatakan dengan SPM. Itu bersyukur, menyembah, memuji Tuhan, lalu mengaku dosa-dosa kita, dan baru kita memohon. Nah, itu dari sudut kita lah itu. Sekarang kalau dari sudut Tuhan bagaimana? Kita mendengarkan Dia dengan cara bagaimana? Yaitu dengan firman-Nya.
yaitu Alkitab kita ini. Inilah firman Allah yang tidak pernah salah. Kalau dalam teologi ini disebut inerensi. Inerensi Alkitab tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Jadi kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Waktu kita baca, kita rasakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan inilah cara Tuhan berbicara. Lalu yang kedua adalah Roh Kudus Allah berbicara kepada Roh Kudus yang bertemu dengan roh kita. Baru yang ketiga, keadaan-keadaan yang kita hadapi, baik suka maupun duka. Kalaupun ada suka, itu cara Tuhan berbicara kepada kita. Kalaupun ada duka, itu cara Tuhan berbicara kepada kita. Jadi kita jangan terus berkata, wah saya ini Tuhan tidak adil, saya ini terus menderita, ada penderitaan saya, ada masalah, tidak selesai-selesai. Itu sudah salah. Padahal itu adalah cara Tuhan untuk kita mendengar suaranya. Jadi yang penting harus pula kita tekuni begitu cara Tuhan berbicara kepada kita. Nah, lalu kalau begitu, yang berikut prinsip dua. Bagaimana seharusnya prinsip dua supaya doa kita itu dikabulkan. Supaya doa kita dikabulkan. Jadi yang pertama sekali adalah doa kita yang kita minta kepada Tuhan harus yang sesuai dengan kehendaknya. Kita masih ingat kurasa di 1 Yohanes 5 ayat 14. Ya, apabila yang kita minta itu sesuai dengan kehendaknya akan dikabulkan oleh Allah. Lalu yang kedua, kita taati perintah-perintahnya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 22, saya baca ya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berarti salah satu syarat rupanya 1 Yohanes 3 ayat 22 itu ketaatan kita akan firman Tuhan. Lalu yang ketiga adalah sikap mengampuni. Sikap mengampuni. Harus kita mau mengampuni orang lain. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26, apabila kamu berdiri berdoa, maka engkau harus mengampuni orang lain. Kalau tidak, Bapakmu di surga tidak akan mengampuni. Jadi ini syarat dua juga. Baru yang keempat yang berikut di sini adalah harus berdasarkan iman kita. Dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan bahwa apabila kamu meminta, apabila kamu berdoa, dan kamu percaya sudah menerimanya, maka akan diberikan kepadamu. Padahal belum kita terima. Itu berdoa dengan iman. Lalu yang berikutnya adalah apabila dalam Yohanes 15 ayat 7, ini juga sudah sering kita dengarkan, dikatakan di situ, apabila kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan. Nah, lalu yang berikut lagi, yang keenam adalah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila kau meminta di dalam namaku, maka engkau akan memperolehnya. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 24 dikatakan itu, sampai dengan sekarang belum kami minta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka akan diberikan. Tapi satu, supaya
penuhlah Sukacita. sukacita. Jadi berarti rupanya orang-orang yang suka berdoa itu selalu penuh sukacita, walau apapun yang terjadi. Jadi inilah merupakan hal yang penting kita tekuni, ya, hal-hal yang perlu kita ketahui bagaimana supaya doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Lalu kita tahu bahwa kalau ditanya, apakah doamu dijawab atau tidak? Ya, jawabnya dijawab. Cuma jawabannya ada 3. Ya, dikabulkan. Ini contoh saya baca di Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 12. Waktu itu Rasul Petrus di penjara, bahkan sudah mau dibunuh itu. Tapi jemaat terus berdoa terus. Petrus lepas dari penjara. Dia terus pergi ke rumah jemaat yang berdoa. Mereka masih sedang berdoa. Jadi sedang berdoa lagi, sudah dikabulkan oleh Tuhan. Lalu ada lagi yang ditolak karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, kurang apa Raja Daud meminta supaya membangun bait suci? Luar biasa sebetulnya kan? Tapi Tuhan menolak, bukan kamu. Ya. Lalu ditangguhkan. Janji itu ditangguhkan. Contoh, misalnya Abraham dan Sarah sudah dijanjikan waktu dia umur 75 tahun. Ya. Sampai umur 20 sampai 25 tahun baru Isa lahir. Jadi ada beberapa contoh yang ditangguhkan di situ. Contoh-contoh jawaban doa. Nah, lalu yang berikut, apa yang menjadi penghalang doa? Ini perlu juga kita ketahui. Apa yang menjadi penghambat? Kenapa doa kita itu sering tidak dikabulkan? Ini juga penting dari Alkitab. Ini Alkitab yang mengajarkan kepada kita. Ya manginang ya maya. Ini perlu kita ketahui bahwa pertama sekali adalah motivasi yang salah. Ada sikap egoisme hanya untuk kepentingan diri sendiri. Seperti di dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, memang kamu berdoa, tetapi yang kamu minta untuk menyenangkan hatimu. Jadi tentu tidak dikabulkan oleh Tuhan, kan begitu ya. Nah, lalu yang kedua, sikap yang salah. Apa itu sikap yang salah? Tidak mau mengampuni. Ini betul-betul sangat fatal sekali. Sikap tidak mau mengampuni merupakan penghambat doa. Sikap tidak mau mengampuni bahkan bisa menyebabkan penyakit depresi. Jadi kita kalau ada orang lain yang bersalah, kita jangan nimpan lah. Kita segera mengampuni. Lalu yang ketiga, perilaku yang salah. Jadi sikap. Kalau perilaku yang salah itu dalam Mazmur 66 ayat 18 dikatakan demikian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, kata pemazmur, tentulah Tuhan tidak mau mendengarkan. Ini jelas-jelas. Tentulah Tuhan tidak mau mendengarkan. Jadi hal-hal ini perlu kita renungkan, ya menghela, ya buruku, ya kita, ya cucu-cucu juga. Hal yang tiga ini perlu kita perhatikan.
Jadi kita lebih lanjut lagi, karena kita itu diajar oleh Tuhan Yesus berdoa, kita mau ingin lihat dulu keteladanan yang bisa kita peroleh dari Tuhan Yesus dalam hal berdoa. Keteladanan yang pertama adalah dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, masih gelap, Yesus keluar berdoa. Dia mau berbicara dengan Bapaknya di surga. Pagi-pagi benar. Kalau saya baca di terjemahan lain, pengertian pagi-pagi benar itu jam 4 pagi lah itu. Yesus pergi keluar. Malam hari juga Tuhan Yesus pergi keluar dalam Markus 6 ayat 46 juga. Dia pergi ke gunung malam hari. Sengaja dia pergi supaya tenang dia berbicara kepada Tuhan. Tulus dan jujur dan sungguh-sungguh. Itu mengenai waktu. Lalu waktu Yesus pun mau memulai pelayanannya, Tuhan Yesus juga berdoa. Tuhan Yesus memulai mujizatnya juga berdoa. Tuhan Yesus mau memilih murid-muridnya juga, dia berdoa. Bahkan dari salib di Golgota, Tuhan Yesus juga berdoa sebelum kematiannya. Jadi kita patut meneladani bagaimana pentingnya berdoa itu. Yesus juga sudah tunjukkan. Tuhan kita itu, guru kita itu, yang mengajar kita itu, juru selamat kita itu, mengajar kita berdoa, menunjukkan contoh. Jadi Bapak percaya, Ella, Buruku, dan Mama selalu tetap tekun dalam doa. Tapi dalam pertemuan kita malam hari ini, kita ambil tema tetaplah berdoa, yang artinya tadi kita sudah beri rumusan, berdoa itu berbicara kepada Allah dan kita dengarkan suara Allah. Itulah yang diminta dari kita, Amangela, ya Guru, ya Mama, ya kita semua. Bahkan kalau ada nanti keluarga kita yang mendengarkan melalui YouTube ini, kita juga berharap dan berdoa supaya betul-betul tetaplah berdoa. Dalam arti terus-meneruslah kita pakai waktu untuk berbicara dengan Tuhan, dan terus-menerus kita pakai waktu mendengarkan suara Tuhan. Tapi bukan berarti jadi tidak bekerja, bukan begitu. Tetaplah bekerja, cuma jangan lupa mari kita beri waktu untuk tetap berdoa, berbicara dengan Tuhan. Sekali lagi, doa adalah nafas rohani, firman Tuhan adalah makanan rohani. Kedua-duanya ini adalah sangat erat saling mendukung untuk pertumbuhan rohani kita. Jadi marilah kita sungguh-sungguh tekun berdoa, marilah kita sungguh-sungguh tekun membaca, belajar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin.